Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita Minggu Advent yang kedua hari ini, tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes di seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan atau pembaharuan diri secara total adalah satu-satunya cara yang harus kita lakukan agar kita bisa menyamakan kesempurnaan atau kekudusan Allah. Dengan cara bertobat, dengan cara memberi diri untuk berubah dan diubah oleh Allah, demikianlah caranya kita untuk bisa menyetarakan atau menyamakan kesempurnaan Allah, kekudusan Allah di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kita selalu mendengar seruan pertobatan ini dalam kehidupan kita, dalam setiap peribadahan kita. Dan ini akan selalu dilakukan berulang-ulang. Ini akan selalu diserukan kepada setiap umat, bahkan kepada dunia ini. Karena hanya dengan demikianlah, dengan bertobat, memberi diri diubahkan oleh Allah lah, kita menjadi layak hidup kudus di hadapan Allah. Dan pada hari ini, Minggu Advent kedua hari ini, Yohanes Pembaptis kembali hadir dengan khotbahnya yang sering kita dengar dengan istilah seruan di padang gurun, kembali menyerukan kepada kita, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes menyerukan ini dimanapun dia berada. Ketika di padang gurun dia menyerukan kepada orang-orang, ketika di padang dia juga berseru, ketika di kota, di desa, dimanapun dia harus selalu menyerukan seruan ini, supaya orang-orang selalu ingat, selalu memahami
itulah yang harus selalu dia perbuat di dalam kehidupannya. Karena hanya dengan bertobat, memberi diri diubah oleh Allah lah, kita layak hidup di hadapan Allah. Dimanapun dia, bahkan di padang gurun dia menyerukan seruan ini. Siapa tahu ada juga orang di sana yang belum pernah mendengar berita ini akan mendengarnya. Di padang juga demikian, siapa tahu ada orang yang belum pernah mendengar berita ini. Mereka harus mendengarkan berita seruan pertobatan ini. Dan hari ini berita ini diserukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus selalu mau diubah dan harus selalu mau memberi diri ini diubahkan di dalam kuasa Roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam seiring perjalanan kehidupan umat manusia, demikian seringnya suara pertobatan ini diserukan kepada setiap umat. Demikian seringnya juga ternyata umat manusia itu semakin lalai di dalam kehidupan mereka. Demikian seringnya juga ternyata umat manusia itu lalai dengan suara-suara kenabian ini. Tanpa terkecuali semakin diingatkan seolah-olah semakin terlupakan oleh orang-orang. Semakin diberitakan seolah-olah semakin terlupakan oleh manusia. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Tapi ini harus selalu diperdengarkan agar selalu siap sedia kita di dalam mempersiapkan kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun ada satu permasalahan besar yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dia mai usuku maju hita amangina tabereng maju akka dekorasi akka hiasan gaba-gaba selaya rondo hentak kena asing akka pekarangan nikuma buharo dibereng kamu ada udah pindah urat deh pasti dorongkan ada udah pindah urang pasti ada yang kurang. Ide surut-surut tahu bere molo paulihon di luar malodo hitam saya selalu doa-doa akan ahurang hanya bohado dijabut amanginan bohang ngasih kop kita hilala nafta baheni kan disido nuai ide ubahan akan ikusuku bohano do pena hurang ira-ira pasti perlu disuku dua telu hala dua pasti madok adong aman dia main ulu baguhkan itu nuai. Ada keinginan di dalam diri kita ini untuk semakin memperindah apa yang mau kita lihat, tetapi terkadang kita sangat jarang mau untuk memperindah diri kita sendiri. Ada keinginan di dalam diri kita ini supaya apa yang kita lihat terlihat indah, tetapi kita lupa bagaimana caranya untuk memperindah di dalam diri kita. Nak samoni itu mulu disuku tu hita, mulu didok, bering maju nilai bumi amangina, boleh suku boha, adong do pinah urang,
pasti gua dongkan mulut teida. Hale bulu disuku musek tu hita boha dina naik berhati nakani kita tu gereja. Pasti kita bercerminkan hidup anu udah kita hena hurang. Kan tu sido lawan. Pada umumnya kita sangat ingin apa yang mau kita lihat terlihat indah, terlihat baik, terlihat anggun dan lain sebagainya. Tetapi kita melupakan bagaimana untuk memperindah diri kita ini, bagaimana kita mau memperindah rumah kita, milik kita, kehidupan kita ini. Kita seolah-olah hanya dimampukan untuk memperindah milik orang lain, seolah-olah kita tidak sanggup untuk memperindah diri kita, milik kita, kepunyaan kita semata. Apa nak kaning di bagasan terpukul. Semua yang kurang baik akan menjadi baik. Tanah lembah akan ditimbun, bukit dan gunung akan diratakan, jalan yang berliku-liku akan diluruskan, jalan yang berleguk-leguk akan diratakan. Sadok ikon sikop dosudena, ikon terlihat sempurna di dalam menyambut menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita mau diajak kembali melalui firman ini, Bapak Ibu Saudara, mari. Jangan kita hanya mampu untuk memperindah apa yang mau kita lihat, tapi kita juga harus mampu memperindah diri kita, memperindah milik kita, memperindah kepunyaan kita. Ajo luhur hasyanido saluhu na manginang. Asabu ila smarture dohon na diduru. Seolah-olah kita tidak mampu untuk memperindah diri kita, milik kita, rumah kita, kepunyaan kita. Padahal berita seruan pertobatan ini bukan hanya berbicara tentang fisik semata, tapi juga harus dilahirkan dari diri yang paling dalam. Kalau kita melihat konteks perikop ini, Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis mengutip ulang seruan yang pernah diserukan oleh Nabi Yesaya dengan memakai istilah padang gurun, lembah dan bukit. Ini menggambarkan memang secara kehidupan harus semua disempurnakan, harus semua diperbaiki. Alanido di payung nuaing di advent dapat dua honor tuhita amang inap asa belutuk pedinangan pesta Natal kita. Biarlah kita menyambutnya, merayakannya memang benar-benar dengan hidup lahir baru, dengan suasana baru, sukacita baru di dalam kehidupan kita ini. Jadi bukan hanya sebatas baju lagi yang seragam. Ale rohai pe nunga seragam be, nunga dos be di bagasan haulion dohot adingganon. Dada hodot baju be na seragam, alai rohai pe nunga dos be. Holan laho patauhon memuji pasangapon gowarni debata. Bapak Ibu Saudara, itulah yang mau kita perhatikan di dalam topik minggu kita hari ini. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kota Yerusalem yang terkenal dengan kemewahan, yang terkenal dengan keglamoran kota Yerusalem, inilah yang selalu ditampilkan oleh orang-orang. Inilah yang selalu dibangga-banggakan orang-orang
yang mau menunjukkan seolah-olah dunia ini hanya butuh kemewahan di dalam, tampak luar saja. Untuk itulah Yohanes Pembaptis berseru, jangan hanya tampak luar saja yang engkau perindah, jangan hanya orang lain saja yang kau perindah, jangan hanya orang lain saja yang engkau ajari supaya dia lebih sempurna, tapi juga dirimu, kehidupanmu, keluargamu, rumahmu, semua juga harus kau perindah. Edang naluanga kita somoni olang malo pature-turehon halak kita, abe diri lupa hita paturehon. Yohanes Pembaptis berseru, bukan hanya kemewahan dan keglamoran itu menunjukkan bahwa hidup kita sudah bahagia, tidak. Tapi ketika hati sudah benar, ketika hati sudah sempurna, disitulah kita bisa dengan sukacita menyambut, datanglah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau diajarkan kembali dalam perikop hari ini. Seruan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita, apapun itu, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun situasinya, pada kedatangan Tuhan nantinya semua ini akan diluruskan, semua ini akan diratakan, semua ini akan dikembalikan seperti yang telah disediakan Allah, difirmankan Allah di dalam kehidupan kita. Suku-suku nanuai di kita amanginan boha adorak sotuhani paturehon goluta uludu kita paturehon diri sendiri. Jangan sampai Allah yang memperbaiki, mengubahkan kehidupanmu. Tapi biarlah ketika kehidupan ini, ketika berita ini kita dengar, mari kita ubah hidup kita ini, diri kita ini. Unak sangar roh Tuhani, na patureho keluarga tanang diri tanang bagasta, nak saluhu na adong di kita. Repot do urusannya. Jalan dengar nama kalomohon, Allah jujur akan dibarengi dengan hal-hal yang mungkin bisa kita katakan Paul dope terjalur pikiran akan itu. Yohanes mengingatkan ini, menyerukan semua nanti akan dikembalikan sebagaimana Allah menciptakannya pada waktu dahulu, sebagaimana Allah menginginkannya. Maka sebelum Allah datang, Tuhan itu datang untuk mengubahkan kehidupan ini, dunia ini. Marilah bisa dilehon bebetiki di kita mana pature-turemoni, kita mana paibaru konisa luhuna melunung ngaturun tahan Tuhan ini repot urusan akan ini. Maka mari kita lah ketika berita ini telah diperdengarkan, mari obas bema kita tapature saluhurna akan namar gelok-gelok akan nasudingga na sotigor tapatigor saluhurna akan nasusito tapasitok saluhurna akan nasohod pehudul dihudulanna tapahudul dohodengga. Semuanya harus bisa menyamai, menyetarakan kesempurnaan Allah di situ. Tamahita jongjong dia dopan di mata. Tidak ada orang yang akan layak berdiri di hadapan Allah sebelum dia hidup dan dikuduskan oleh Allah. Maka berita ini telah diperdengarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Maka inilah yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini. Jangan sampai Allah yang turun tangan mengubahkan semua ini. Allah bisa dilihat Tuhan hidup di kita perikian. Marilah
tahobas masa luhurna. Bukan hanya berbicara pertobatan di dalam hati, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengingatkan pertobatan yang benar-benar nyata dan boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda. Bukan hanya pertobatan di dalam hatimu, tetapi Allah juga menginginkan pertobatan yang memang benar-benar boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Maka tunjukkan paturema baik baru mah roh anak saluku nasana adong di kita nasa iman apa tahu kita jong dia dupa di debata managam harorona dapat dua halihon jalan mando nung ngarade au Tuhan saya roh. Amin. Kita